sekarang ini zamannya zaman kemajuan memang, tapi itu kayaknya mau dihilangkan secara terus terang maaf, secara kesopan santunannya. Takutnya itulah diadakan seperti ini. Ya alhamdulillah anak-anak dikit-dikit mengerti gitu. Enggak biasanya enggak amburadul bener lah biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P10 P20 karena ini P poster podcast Setia Hati Terate. Oke dulur-dulur, alhamdulillah kali ini saya bisa bersilaturahmi di perguruan TTKDH. Alhamdulillah ini bertempatnya di lingkungan saya sendiri, di kampung saya sendiri. Namun sebelum saya ngobrol dengan pengurus-pengurus di sini, alangkah lebih baiknya buat dulur-dulur untuk selalu ya, saya tekankan buat dulur-dulur untuk mensupport channel YouTube Hidayat 22 dengan cara di like, comment, and subscribe YouTube-nya Hidayat 22. Oke dulur-dulur, kali ini saya langsung ngobrol dengan pengurus, pengasuh, sama pelatih yang benar-benar ngelatih sampai malam seperti ini. Nah, kali ini saya mau perkenalan dulu dari pengasuh dulu ya. Dari Abah, monggo Bah. Perkenalkan nama. Ya, nama dulu lah yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmani. Ya. Dari pengasuh Persilatan Cimandat Kebun Jeruk Hilir yang ada di SV6 lingkungan 1. Perkenalkan nama saya Sidik Setiawan. Sidik Setiawan. Masih sekolah? Masih 100? pelajar. Pelajar. Ya. Udah punya cowok? Udah punya cewek? Udah punya cewek? Udah. Jadi sekarang masih sekolah ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Salman Al-Farisi. Langsung lihat dari kesana aja. Nah, siapa namanya? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Umur berapa? Umur 14. 14. Aktif melatih di sini. Aktif Sebagai apa? sebagai pelatih. Sebagai pelatih. Oke. Status? Pelajar. Pelajar. Oke. Lihat saya belum? Udah. Oh, udah. Waduh. Udah punya cewek semua, Mbak. Oke. Untuk TTKDH di SP6 ini ada sosial media nggak? Khusus tempat latihan di sini? Jadi ada. Buat yang di luar jauh kan sekarang emang eranya zaman era digital nih. Jadi kan biar oh ternyata di SP6 tuh ada latihan TTKDH. Oh ada perguruan ini, perguruan ini. Jadi kan kalau ada sosial media bisa lebih cepet nih. Gitu. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau sampean pribadi ada? Ya ada. Pribadi nggak punya juga? TikTok? TikTok ada sendiri. TikTok ada? Ada. Nama TikToknya apa? Apa ya? Racing. 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 Tuh, Racing buat teman-teman sosial media dimanapun berada, monggo di follow akun TikToknya Racing. Racing. Masih ada? Ada. Apa teman? Si Acong. Si Acong. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil apa ya ngobrol-ngobrol aja biar nggak terlalu tegang gitu. Si Acong ya? Ya. Itu TikTok apa Pak? TikTok. TikTok. Facebook ada? Nggak ada. Facebook nggak ada. Berarti cuma mainnya TikTok ya? Ya. Oke, nanti TikToknya di follow si Acong sama Racing. Oke, langsung ngobrol ke pembahasan latihan. Kebetulan saya silaturahmi di sini tidak mengunggulkan perguruan mana-mana. Intinya di sini kita mengatasnamakan rasa persaudaraan ya. Oke, latihannya malam apa aja? Malam Rebo, malam Jumat, sama malam Minggu. Malam Minggu. Kalau malam Rebo itu apa aja biasanya? Ya ada kegiatan itu diselang-seling kan. Jadi malam Rebo ini latihan, malam Rebo besok itu diadakan selawatan bergilir. Selawatan bergilirnya dari rumah ke rumah apa? Iya, di sini rumah ke rumah. Oh, bagus itu ya. Iya, yang latihan di sini. Ada 20. 20. Wah, luar biasa ternyata perkembangannya luar biasa ini ya. Ada 20 ya. Terus malam Jumat itu biasanya apa aja tuh kegiatannya kalau malam Jumat? Kalau malam Jumat itu biasa kalau di
TTKD itu kelid namanya ya, Oh, kelidan ya, sama malam rebo. Terus sama malam Jumat itu kelidan juga itu. Karena kalau nggak ada kelid itu bagaimana ya, kita nggak bisa menghilangkan dari dulu, itu harus diadakan seperti itu. Tiap malam Jumat gitu, dengan malam rebo. Kalau malam Minggu itu lain lagi, itu namanya kembangan. Itu untuk hiburan misalnya. Ada tepak 2, ada tepak 3, tepak 4 gitu. Latihan kembangan gitu. Pakai alat-alat ini ya? Iya, pakai alat ini. Luar biasa buat dulur-dulur seluruh Indonesia. Jarang yang perguruan bela diri itu yang pakai alat-alat tradisional seperti ini ya. Masih apa ya, menjaga lestari suatu perguruan ya. Kalau Abah, balik lagi ke Abah nih Bah ya. Kalau Abah kan udah ya umur udah lumayan Bah ya. Terus masih mau ngelatih anak-anak gitu loh, gitu kan. Buat dulur-dulur ya, ini sebenarnya bukan cuma kita di sini, di belakang itu banyak tuh yang habis latihan dia orang pada nonton gitu kan. Banyak dia orang pada ngeliatin sebenarnya. Apa kira-kira Abah gitu apa gitu loh tujuannya, kok masih mau ngelatih gitu loh? Ya bagaimana ya, kalau ini kan udah adat istiadat kita kan dari dulu, dari nenek moyang kita kan udah diadakan dari kebun jeruk hilir itu isinya untuk bela diri ya, bukan isinya untuk gagah-gagahan untuk apa. Ini kan kebanyakan persaudaraan dan lagi mencegah anak-anak yang akan datang. Takutnya sekarang kan anak-anak ini tahu sendirilah ya, misalnya kalau kita nggak dibina dari sekarang, antara isanya bagaimana antara isanya yang tua dan yang muda yang di bawah itu. Sekarang ini zamannya zaman kemajuan memang, tapi itu kayaknya mau dihilangkan secara terus terang, maaf, secara kesopan santunannya. Takutnya itulah diadakan seperti ini. Ya alhamdulillah anak-anak dikit-dikit mengerti gitu, enggak biasanya enggak amburadul bener lah biasanya ya gitu. Ada dia nata secara bicara, secara perilaku gitu aja gitu. Kita karena ini kesenian nenek moyang Nenek gitu, moyang. ya. Tapi jatuhnya ini paguyuban apa bela diri apa perguruan apa ya jatuhnya kalau seperti ini, apa tradisional turun temurun apa gimana ini jatuhnya? Ya termasuk perguruan Juga ya, paguyuban ya, gitu. Ini kalau saya tanya agak apa ya, agak ke dalam nggak apa-apa ya Bah ya. Kalau sekiranya pertanyaannya terlalu privasi nggak usah dijawab ya Mas ya. Nanti kalau sekiranya ada yang bingung, kalau sampean yang paham monggo dibantu ya pertanyaannya. Soalnya kita mau bahas ke sejarah nih. Gitu. Kalau sejarah mungkin apa ya? Yang pertama pendiri dulu lah. Awal-awalnya itu kan semua orang pasti kita harus tahu tuh ya. Itu diwajibkan. Setiap kita ikut di organisasi apa, di perguruan apa kita harus tahu siapa yang ngediriin perguruan itu. Dari TTK sendiri itu namanya siapa? Abah Hair ya. Itu pertama tahun didirikannya 17 ya. Tuh buat dulur-dulur ini masukan juga bahwasannya bukan siapa yang paling tua, bukan siapa yang paling muda, bukan siapa yang paling hebat, bahwasannya di sini tetap semua perguruan mengajarkan rasa persaudaraan gitu. Persaudaraan. Kan apa namanya, sebelum latihan itu kan ada kayak sejenis pijitan itu ya. Iya, kalau itu diadakan itu kalau biasa ini enggak, karena kita udah menjalankan biasanya yang 7 Jumat itu udah, sekarang enggak, isinya cuman hanya latihan-latihan. Nanti yang akan datang biasanya bulan Maulud, insya Allah biasanya kita diadakan urutan lagi gitu. Itu kecuali kalau yang masih muda, mau baru mau masuk itu barusan itu diadakan harus urutan dulu. Kalau belum diurut, belum berani mengasih kelid, itu udah ada dari sananya. Gitu. Berarti itu setiap
ya terutama pelatih ya, berarti setiap Iya. pelatih itu bisa ngurut semua dia. Iya, Dipukul katanya nggak sakit katanya kalau habis diurut ya. iya. Iya Mas ya. Sampai yang ngerasain gitu loh. Iya, kita Masih kan sakit nggak kalau dipukul? semua itu kan kita serahkan kepada yang Yang Maha kuasa. Kuasa. Ya. Iya. Insya Allah kalau anak-anak udah mengerti nanti itu insya Allah. Ada sejenis apa ya, kalau latihannya berapa bulan tuh ukuran tahap latihan kalau di TTKDH ini? Iya, kalau ini selagi anak isanya mau latihan terus latihan terus. Kalau di TTKD itu nggak ada rasa misalnya ada oh udah tamat ini udah tamat, nggak ada. Walaupun udah tua mau latihan ya silakan latihan terus, itu nggak ada putusnya gitu. Tapi emang saya percaya, saya pribadi merasakan, maksudnya di semua perguruan semakin Anda lama berlatih akan semakin bagus sebenarnya. Itu ke fisik, ke seni akan semakin bagus sebenarnya kalau kita mau latihan terus. Kalau di istilah di PS1 sendiri kan ada namanya pengesahan tuh. Kalau di sini mungkin ada bahasa pengesahan apa ya, kalau latihan tuh berapa bulan terus ke depannya tuh gimana tuh? Kalau ini terus terang ya, kalau di pengesahan TTKDH itu nggak ada pengesahan. Pengesahannya itu dia kalau tanpa kecuali udah bisa segala-gala apapun, yang utama silsilahnya itu. Kalau itu silsilah belum bisa, belum dikatakan tamat. Karena itulah yang dicarikan misalnya silsilah itu. Karena itu untuk kita mengirim kepada leluhur kita dan kepada ibu bapak kita yang maupun yang masih ada maupun yang udah nggak ada gitu. Itulah di situ keistimewaannya di Cimande, itulah misalnya ya. Itu. Nah, tapi kalau sistem kecaran ada bah? Ada kecaran itu di bulan Mulut. Di bulan Mulut. Iya. Berarti kalau 1 tahun itu cuma sekali berarti? Sekali setiap tahun kecaran. Kira-kira selama buka di sini ingat nggak udah berapa kali ngecer? Kalau nggak salah udah 4 ya, 4 kali kalau nggak salah. 4 kali ya? Iya, 4 kali kecaran. Berarti mas-masnya ini termasuk ini sampai generasi keberapa? Ya termasuk paling pertama dia. Ini termasuk ini kan pindahan dari saudara. Oh, gitu. Dari saudara. Iya. Pindahan dari saudara terus dilimpahkan dengan saya terima, ya ini dia ikut juga ke sini. Dia sama dengan itu. Amin. Banyak juga seperti Pemas itu. Ikut juga ke sini. Ini semua ini termasuk di sini. Bukaan di sini. Paris ya. Paris juga ya gitu. Ini gini sih. Di sini ini bingungnya kita kan kayaknya di masalah persilatan Cimande ini yang tahu sama yang nggak tahu itu kadang-kadang kayaknya banyak yang nggak tahu sibuknya itulah. Jadi bagaimana ya, padahal ya itu kan saya juga bingungnya begini, kita kalau mau diajak musyawarah wali muridnya bingung, takutnya ada kesalahpahaman itulah. Mau diadakan apa kita ya, mau ini juga ada keperluan apa-apa itu sebariku saya tuh, rikunya bagaimana ditarik semuanya dari masalah dana segini, takut ke ini gitu loh, kesalahan gitu, karena banyak yang nggak tahu gitu loh dengan masalah ini itu ya. Terus terang saya itu kalau memasukkan orang 5 apa 7 itu berat benar. Itu berat itu untuk kita syarat-syaratnya itu ngejar istilahnya 7 Jum'ah itu. Maka saya itu apa adanya gitu. Inilah namanya di persilatan ketika dia ya kayak gini ini, apa kemampuan kita aja gitu, apa adanya. Dan lagi istilahnya masalah saya itu telat apa ngelatih terus ya di sini ya, bagaimana ya, dapat amanah juga sih kita. Kalau nggak telaten dengan anak sekarang susah, karena anak sekarang ini kalau kita kasarin jelas
dia kalau orang Sunda mah pundung, gitu ya. Gitu. Keras sedikit pundung, pukul sedikit pundung. Kalau dulu mah keplak beneran. Iya, kalau sekarang dimarin juga pundung nggak mangkat latihan. Gitu. Maka kita harus telaten. Gitu. Yang penting kita kasih tahu dasarnya. Itu aja. Udah. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, susah sekarang kita kalau mau mencari ilmu yang asli gitu loh. Sebenarnya kalau mas-masnya ini bener-bener latihan, kalau cuma mencari ilmu di sini ada semua ini di tempat Abah gitu loh. Mau nyari ilmu apa aja ada sebenarnya, tinggal gimana usahanya kita gitu loh. Itu sebenarnya. Buat dulur-dulur, mudah-mudahan silaturahmi kita malam ini bah, ya buat mas-masnya bisa menambah umur panjang kita lah. Gitu kan, amin. Kita kan bisa silaturahmi ini bisa terjaga terus gitu loh, antara perguruan, jadi kita nggak ada selisih apa gimana. Intinya ini silaturahmi mudah-mudahan kedepannya bisa manjang terus. Gitu. Buat abahnya ada yang mau disampaikan lagi? Ya udah sampai di situ aja ya, karena udah cukup ya. Buat mas ya, kira-kira apa yang mau disampaikan gitu? Udah cukup ya, mas ya. Cukup ya. Oke, buat dulur segitu aja bincang-bincang ngobrol kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu kan. Buat dulu saya tekankan selalu sebelum saya mengakhiri untuk selalu mensupport channel YouTube Hidayat 22 dengan cara di like, comment, and subscribe YouTube-nya Hidayat 22. Oke dulur, segitu aja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.